Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Toro di channel Toro Cirebon. Oke, pada kali ini saya tidak akan bermain Mobile Legends. Saya tidak akan unboxing atau mereview, dan saya tidak akan membuat tutorial. Tetapi kali ini saya akan memberikan informasi mengenai sebuah produk kejantanannya atau produk kegantengan yang membuat orang menjadi ganteng lagi dengan produk ini. Dari yang orang yang pesimis menjadi optimis, dari yang minder menjadi tidak minder lagi. Oke, produk itu apa? Nanti saya akan kasih tahu. Oke, sebelum lanjut ke videonya, silahkan teman-teman subscribe ya, karena subscribe itu gratis agar channel ini berkembang lagi menjadi besar dan memberikan informasi serta edukasi kepada teman-teman sekalian. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Ya teman-teman, di sini saya mempunyai dua buah botol ya. Ini adalah produk dari produk minoxidil dari Kirkland ya, Signature. Oke, pada tema kali ini saya ingin membahas mengenai perbedaan dan kesamaan dari produk ini ya, karena botol yang saya pegang ini sama produknya, sama mereknya dan sama pembuatannya, tetapi yang membedakan adalah tempat produksinya. Ya, pasti kalian sudah tahu perbedaan dari masing-masing ini. Tapi saya ingin menjelaskan lagi ya. Oke, yang di tangan kanan saya ini adalah Made in Canada, sedangkan yang tangan kiri ini adalah Made in Israel. Oke, kita akan bahas persamaannya dulu. Oke, persamaannya yang pertama adalah ini adalah sama-sama produksi dari Kirkland Signature ya. Terus kemudian sama-sama ini dosisnya yaitu 5%. Terus ini sama-sama mengandung minoxidil dan bahan tambahannya yaitu pelarutnya alkohol. Oke, itu kesamaannya. Kesamaan yang terakhir adalah ini. Expired date-nya itu sama di sini. Oke, teman-teman bisa lihat expired date-nya di sini ya. Oke, sama-sama di sini. Nah, terus perbedaan apa sih perbedaan dari kedua botol ini atau kedua produk ini? Yang pertama adalah kalau minoxidil dari Made in Canada itu adalah expired date-nya itu di sini ada tambahan expired date-nya di bawah botol ya, teman-teman bisa lihat. Oke, sedangkan yang minoxidil dari Made in Israel itu tidak ada expired date di sini ya, tetapi yang adanya adalah di balik stiker ini, di botol juga, tapi di samping stiker ini ya, ketutupan. Oke, saya akan buktikan. Ini minoxidil Israel yang sudah saya pakai dan ini sudah bekas, dan saya sudah buktikan bahwa ini dibuka ya, ternyata emang benar ada di sini ya. Emang benar ada tanggal expired date-nya di botol, tertutup stiker ya. Itu adalah perbedaan. Nah, terus perbedaannya apalagi? Tidak ada teman-teman, cuma itu aja. Jadi yang membedakan adalah cuma tempat pembuatannya, terus yang kedua adalah tanggal expired date-nya yang di botolnya. Oke, itu ya teman-teman yang membedakan. Kalau ada lagi itu tidak ada lagi ya. Tidak ada lagi perbedaan maksudnya tuh ya. Oke. Terus teman-teman juga banyak menanyakan mengenai teman-teman juga banyak menanyakan mengenai khasiat mana sih? Apakah lebih ampuh yang Made in Canada atau yang lebih ampuh Made in Israel? Itu tergantung dari preferensi teman-teman sendiri ya. Karena secara kandungan itu sama, secara produsen juga itu sama ya, yang membedakan adalah tempatnya. Persepsi teman-teman itu ada yang
ada yang meyakini bahwa produk dari krim Made in Canada ini lebih ampuh atau lebih baik daripada Made in Israel. Ada juga kalangan atau teman-teman yang lain juga mengatakan bahwa Made in Israel lebih ampuh atau lebih mujarab daripada Made in Canada. Nah, padahal secara garis besar Made in Canada dan Made in Israel itu sama, mengandung 5% minoxidil ya. Jadi tidak ada perbedaan kandungan dan tidak ada perbedaan khasiat. Itu sama-sama untuk menumbuhkan rambut, jenggot, kumis dan jambang. Mungkin setiap individu kan berbeda-beda, dari follicle rambutnya atau dari pori-porinya atau dari hormon di dalam tubuhnya itu berbeda-beda sehingga mempengaruhi percepatan atau pertumbuhan rambut tersebut atau bewok atau kumis atau jambang tersebut ya. Oke teman-teman, terus kemudian ada juga yang menanyakan bahwa kenapa sih minoxidil itu kalau misalkan dibuka itu ada bunyi crack dan ada juga yang tidak bunyi crack. Nah, oke teman-teman, sebelum bahas itu saya ingin ngasih tahu ya bahwa di sini adalah kandungan dari minoxidil. Selain minoxidil adalah pelarutnya itu adalah alkohol ya teman-teman ya. Ya, misalkan teman-teman membuka itu bunyi itu adalah tekanan di dalam botol itu sangat padat sehingga pas dibuka itu akan ada bunyi crack atau kayak gitu ya, sama aja dengan kayak minuman itu. Nah misalkan yang tidak ada bunyinya itu mungkin kemungkinan teman-teman pas membuka itu pelan-pelan sehingga bunyi itu tidak kedengaran dan udaranya itu sudah keluar sebelum pas dibuka terakhir ya. Oke, itu teman-temannya. Jadi tidak menandakan bahwa palsu atau tidak. Terus yang kedua adalah ada yang menanyakan bahwa warna dari minoxidil itu berbeda-beda. Ada yang warna putih bening, ada yang warna putih kekuningan, ada yang warna kuning keruh ya. Nah itu kenapa ya teman-teman bisa warna seperti itu? Nah saya akan jelaskan bahwa seperti yang saya bilang tadi, minoxidil itu terbuat dari kandungan utamanya minoxidil dan pelarutnya adalah alkohol dan bahan tambahan lainnya ya. Nah alkohol itu bersifat oksidasi ya, sehingga misalkan salah penyimpanan atau misalkan karena udara panas itu akan menyebabkan perubahan warna. Itu akan menyebabkan perubahan warna pada minoxidil tersebut, tetapi tidak akan mempengaruhi khasiat ataupun kegunaannya. Itu tetap masih berkhasiat ataupun tetap masih bisa digunakan untuk menumbuhkan rambut. Oke teman-teman, kalau misalkan teman-teman masih meragukan misalkan membeli minoxidil terus kemudian teman-teman tidak mendengarkan bunyi crack ataupun tidak seperti barangnya sudah dipakai, teman-teman bisa membedakan seperti ini teman-teman ya. Misalkan minoxidil itu sudah dibuka karena berbahan alkohol, dia akan menimbulkan kerak teman-teman ya, seperti ini. Ini sudah lama dibuka. Nah keraknya itu bisa terdapat di sini, di sini ya teman-teman ya, ditutup di botol, di kepala botolnya atau di dalam tutupnya itu teman-teman ya. Nah misalkan kalian buka minoxidil kemudian masih bening, kemudian kalian membeli minoxidil terus kemudian kalian buka tidak ada bunyi, terus dilihat ininya bersih, maksudnya tuh bersih tuh nggak ada kerak, kemudian masih bening kayak gitu ya, itu saya jamin minoxidil kalian itu belum pernah dibuka ya. Terus kemudian penjual juga nggak mungkin membuka satu persatu ya, karena itu kan privasi untuk menjaga kualitas dari produk tersebut. Oke, semoga itu membantu ya teman-temannya apa yang saya bicarakan. Nah, terus apakah minoxidil itu ada yang palsu, ada yang tidak? Selama ini saya tidak pernah mendapatkan minoxidil palsu ya.
atau saya tidak pernah mendapatkan teman-teman bilang bahwa minoxidil itu palsu ya, karena uh, minoxidil misalkan mau dipalsuin itu susah. Yang pertama harus banyak budgetnya, antara lain memproduksi sebuah botolnya itu memproduksi secara banyak, kemudian tutupnya juga seperti ini ya, bukan tutup yang kayak botol-botol biasa, stikernya juga sama ya, terus isi kandungannya juga sama. Itu sangat mungkin sekali, jarang sekali atau nggak mungkin bahwa ada yang produk palsu dari minoxidil ya, apalagi misalkan penjualnya itu sudah terpercaya. Kecuali kalau misalkan mau dioplos juga ya ketahuan, bekas botolnya juga akan rusak seperti ini ya. Kalau sudah dibuka tuh botolnya itu meninggalkan kerak-kerak, kalau misalkan dicuci juga kayaknya masih ada tertinggal noda ya. Oke teman-teman, jadi kesimpulan pada video ini adalah tadi perbedaan minoxidil itu cuma ada dua. Maksudnya perbedaan minoxidil Kanada dan minoxidil Israel itu ada dua. Yang pertama dari pembuatannya, dari negara pembuatnya. Terus yang kedua adalah tanggal expired date di botolnya ya, ada yang di bawah dan ada yang di botol ditutupi stikernya. Oke. Terus yang tadi kesimpulan dari minoxidil ini dari warnanya, terus dari buka ininya, itu saya sudah jelaskan kenapa alasannya seperti itu ya. Jadi teman-teman jangan ragu dan jangan bimbang mengenai kedua botol ini ya, kedua made in Kanada dan made in Israel itu sama saja ya, tidak ada bedanya. Mungkin dari teman-teman sendiri kalau misalkan konsisten mengoles 2 kali sehari, terus menggunakan tambahan lain seperti sampo ketomet, biotin dan finasteride, kemudian dengan demarore, itu mungkin insya Allah akan cepat progresnya ya teman-teman. Oke, itu saja teman-teman video dari saya. Semoga bermanfaat apa yang saya berikan informasi, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan like, jika kalian tidak suka dengan video ini silahkan dislike. Jangan lupa subscribe dan komennya serta share video ini agar teman-teman yang lain bisa mengetahui mengenai informasi ini. Oke, jangan lupa saya akhiri, jangan lupa sehat, jangan lupa bahagia ya. Salam sehat.